Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menggali cara membunuh korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini bagi Indonesia betul-betul mengandung arti peringatan. Republik ini diingatkan melalui angka Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2020 versi Transparency International yang masih rendah dengan skor hanya 37 dari skor tertinggi 100. Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 180 negara dalam hal kebersihan korupsi. Angka dan peringkat tersebut dengan sangat gamblang memperlihatkan bahwa perang bangsa ini melawan korupsi masih jauh dari kata usai, jauh sekali. Karena itu, kita mesti sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang kembali mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Meski sejumlah kasus besar dapat ditangani, Jokowi mengakui publik masih menilai pemberantasan rasuah di tanah air belum maksimal. Faktanya, praktek korupsi memang nyaris tak pernah surut. Pelaku dan perilakunya ibarat mati satu tumbuh seribu. Satu orang ditangkap, muncul satu gerombolan lain yang tak kalah lahap. Percayalah, stok korupsi di negeri ini masih berlimpah. Saking masifnya, tak salah bila ada yang beranggapan korupsi adalah biang dari permasalahan-permasalahan negara ini. Korupsi mengutip pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, membahayakan banyak aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, birokrasi, hingga ekonomi. Korupsi bagaikan karat yang menggerogoti besi-besi pembangunan. Demikian Wapres memberi perumpamaan. Ini dapat diartikan pembangunan baik fisik maupun sosial tidak akan pernah dapat terakselerasi maksimal selama korupsi masih ada dan belum bisa dibunuh. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan untuk membunuh korupsi itu atau paling tidak menaikkan angka dan peringkat indeks persepsi korupsi? Tidak ada jalan lain. Ketegasan penegakan hukum akan tetap menjadi nomor satu. Namun yang tidak kalah penting, harus digali cara atau metode mutakhir dalam pemberantasan ataupun pencegahan korupsi. Cara lama mungkin manjur buat modus lama, tapi pasti bakal melempem jika berhadapan dengan modus dan model korupsi terbaru. Aturan terkait perampasan aset koruptor mungkin akan menjadi senjata baru yang cukup kuat untuk membendung korupsi. Perampasan aset merupakan pintu masuk bila tujuan kita ialah pemiskinan koruptor. Banyak yang meyakini bahwa pemiskinanlah yang akan menciptakan efek jera korupsi, bukan hukuman mati, apalagi cuma hukuman penjara. Sesungguhnya koruptor tidak takut mati, tapi takut miskin. Lalu kenapa tidak kita hadirkan hal yang paling menakutkan itu ke hadapan mereka? Perampasan aset juga diyakini akan membuat negara lebih maksimal dalam penyelamatan uangnya. Tidak seperti sekarang, jurang perbedaan antara total kerugian negara akibat korupsi dan uang yang berhasil kembali ke negara sangatlah dalam. Sekarang ini, koruptor boleh saja dipenjara, tetapi sejatinya dia tetap untung. Sebaliknya, negara dan tentu saja rakyat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Jika memang serius ingin menggerakkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana seperti yang disampaikan saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin, Presiden Jokowi kiranya perlu juga menengok dan mengevaluasi jajarannya. Pak Presiden mesti ingat, mandeknya pembahasan rancangan undang-undang tersebut sejak mulai digulirkan pada 2012 hingga sekarang bukan salah parlemen semata. Pemerintah juga punya andil karena mereka justru tidak mengusulkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana tersebut dalam prolegnas prioritas 2021. Ada baiknya jika keinginan Presiden sudah dilontarkan, apalagi dengan mengambil momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, segera selesaikanlah pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Jangan lagi ada kata mandek atau mundur.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kalau melihat peringatan Hari Anti Korupsi, Presiden mengatakan bahwa jangan berpuas diri, lakukan terus penuntutan dan sebagainya. Satu yang menarik adalah Presiden di situ dikatakan, saya baca di media sosialnya, mengatakan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu harus disegera jadikan. Nah, itu pertanyaannya adalah apakah memang untuk menghukum koruptor supaya jerak kita bisa pilih mati atau miskinkan? Ya, sebenarnya kalau secara hukum positif kan kita masih menganut hukuman mati bagi koruptor ya, meskipun itu harus dituntut atau dijatuhkan vonis dalam keadaan tertentu. Tetapi undang-undang perampasan aset tindak pidana dinilai sangat efektif untuk paling tidak mencegah dan menindak para koruptor. Karena undang-undang ini bisa memungkinkan negara untuk merampas aset secara lebih mudah ya. Artinya ketika seseorang tidak bisa membuktikan bahwa harta dia tidak diperoleh dengan cara yang sah, itu negara bisa merampasnya. Mungkin kalau kita analogikan atau kita bandingkan, mungkin kayak di Malaysia itu kan ada sistem pembuktian terbalik ya. Artinya bahwa para pejabat itu harus betul-betul bisa membuktikan seluruh hartanya, apakah itu diraih dengan cara-cara yang legal, cara-cara yang sah atau tidak. Kalau tidak ya itu bisa dirampas oleh negara. RUU Undang-Undang Perampasan Aset ini juga sangat penting untuk mengembalikan aset atau kerugian negara yang dilakukan atau diambil oleh para koruptor. Karena kalau selama ini aset recovery ini kan masih sangat minim. Data ICW itu kalau tidak salah menunjukkan tahun 2020 dari sekitar 57 triliun kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor, itu hanya sekitar 10 triliun yang bisa diambil oleh negara. Jadi sekitar ya paling seperlimanya lah kalau itu kan. Padahal kalau kita lihat aset recovery ini kan sangat penting bagi kita. Kita tidak ingin 1 sen pun uang negara, uang rakyat itu betul-betul masih dikuasai oleh para koruptor. Jadi saya pikir desakan Presiden ini sangat relevan dan mudah-mudahan betul-betul dilaksanakan oleh jajarannya dan tentunya oleh DPR. Oke, Mas Jaka, kita sekarang mendengarkan pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Jaka. Jadi Pak. Begini Bung Leo, ini sepertinya tak henti-hentinya kita membahas masalah korupsi ya. Tetapi memang itu sudah menjadi pekerjaan rutin bagi para pejabat kita. Tapi begini Bung Leo, saya ingin kasih masukan seperti tadi Pak Jaka bilang, tidak cukup dengan bagaimana cara kita mencegah. Tetapi sesiogiahnya lah Pak Jaka, kalau menurut saya harus berbanding lurus penindakan dan pencegahan. Kalau saya malah harus rutinitas mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, khususnya para pejabat di daerah terutama, untuk bagaimana tidak melakukan penyimpangan, apalagi tujuannya memiskinkan rakyat. Karena ini uang rakyat. Yang jadi persoalan begini juga Bung Leo, di provinsi-provinsi ada yang namanya inspektorat. Ini inspektorat ini, pengawasan ini, saya kira ini ya masa ini istilahnya jeruk makan jeruk. Dia diangkat oleh gubernur untuk jabatannya, masa dia mau nindakin si gubernur. Jadi saya Bung Leo, Pak Jaka, buatlah satu lembaga independen di daerah-daerah untuk membantu KPK dalam rangka bagaimana kita mengawasi supaya tidak ada lagi koruptor-koruptor yang justru memiskinkan rakyat. Ini seperti Pak Jaka bilang tadi, ambilnya sekian triliun, yang balik cuma 1/5. Ini kan persoalan Bung Leo. Ya itu saja barangkali Bung Leo, Pak Jaka. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Edward, bagaimana Pak pendapat Anda? Selalu kita kencangkan dengan kategori kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, ini korupsi. Sekarang kayaknya kalau hukuman mati sudah nggak mungkin. Nah, kita minta komitmen seluruh penguasa-penguasa, seluruh pejabat-pejabat yang mengatur negara ini. Misalnya legislasi tentang pembuktian terbalik, legislasi tentang pemiskinan koruptor, itu perlu dibuatkan dengan segera. Kenapa mereka? Kita minta komitmennya. Kita sadar betul
korupsi inilah yang merusak. Seperti dikatakan tadi bahwa dari nilai indeks korupsi kita cuma 37, nomor 100 sekian dari 180 negara, berarti kita negara koruptor. Memang apa yang dikatakan Bung Hatta bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, ini sebenarnya kita malu mendengarnya. Tapi inilah realita, kita nggak bisa ngomong. Kenyataan korupsi merajalela. Sekarang mungkin di daerah-daerah sebagai hukuman sosial, di masing-masing di daerah dibuatkan papan panjang di sepanjang jalan besar. Pampangkan foto-foto koruptor yang tertangkap dengan kasusnya. Jadi mereka akan malu kan. Mungkin itu tindakan hukuman sosial yang harus dilakukan. Sudah itu aturan-aturannya. Tadi benar kata Pak Pence. Saya sudah berulang kali ngomongkan supaya inspektorat itu jangan dibawa kepala daerah. Mereka kirim instansi yang langsung bertanggung jawab ke pusat, bukan kepada kepala daerah, bukan otonomi daerah gitu loh. Nah kita buatkan begitu. Kita harapkan kalau keteladanan nggak perlu. Kita tahu betul bahwa Jokowi sudah memberikan keteladanan untuk tidak korupsi, tetapi tetap menterinya ada yang korupsi. Sekarang yang kita heran, kita sedang mengejar dana obligor. Dapat serangan balik Sri Mulyani daripada yang Muhammad dan CS itu yang utang 136 miliar. Nah ini yang kita sesalkan. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu pejabat yang harusnya melindungi rakyat. Mereka mendapat amanah loh untuk melindungi rakyat, bukan mempersulit, menyusahkan rakyat gitu lah orang-orang ini. Nah kita mohon supaya pemerintah dengan segala usahanya mudah-mudahan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat akan berhasil. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Juru Bengkulu. Selamat pagi Pak. Para pemirsa bersemangat untuk melawan korupsi. Tapi tadi ada yang menarik kalau saya catat dari Pak Edward ya Mas Jaka. Soal keteladanan. Pak Jokowi sudah jelas, tapi ada kejadian menterinya korupsi. Nah ini sebetulnya apakah memang kita tergantung kepada figur orangnya, kepada pejabatnya entah di pusat ataupun di daerah, atau memang kita pastikan saja ada sistem yang memaksa siapapun yang masuk, walaupun dia punya niat jahat atau punya karakter yang jahat, akhirnya tidak bisa korupsi? Ya, saya pikir selain figur juga sistem juga sangat menentukan ya. Artinya kita harus membangun sistem yang tadi Pak Pence juga bilang harus ada sistem pencegahan dan penindakan yang betul-betul komprehensif, betul-betul punya kemampuan untuk melawan korupsi. Dengan sistem pencegahan pemerintah sudah cukup gencar ya memasyarakatkan atau mensosialisasikan semuanya pakai online. Itu kan salah satu sistem untuk paling tidak untuk menutup celah-celah yang bisa digunakan untuk melakukan korupsi. Menghilangkan tatap muka begitu ya. Menghilangkan tatap muka misalnya. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei BPS, ya faktanya belum sepenuhnya membuahkan hasil yang maksimal karena ada indeks perilaku anti korupsi meskipun masyarakat semakin anti korupsi, tetapi pengalaman di lapangan mereka mengaku suap menyuap ketika untuk mendapatkan pelayanan publik itu justru naik dibandingkan 2020. Gitu. Artinya masyarakat juga makin sering, makin suka memberikan suap kepada petugas pelayanan publik. Petugas pelayanan publik pun juga mulai sering lagi meminta suap. Ini kan sebuah survei yang menurut saya sangat memprihatinkan dan tidak boleh dipandang enteng. Ketika budaya korupsi atau perilaku korupsi kembali naik di tingkat masyarakat, ya saya pikir itu sebuah warning yang betul-betul harus kita perhatikan bersama. Saya pikir apa yang dilakukan, apa yang disuarakan Presiden sangat bagus bahwa kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya yang lebih luar biasa lagi, yang lebih gigih lagi, karena harus kita katakan korupsi masih sangat merajalela di negara kita. Berarti kalau kita konkretkan mungkin Mas Jaka, kita harus segera melihat ada undang-undang perampasan aset tadi. Supaya kemudian kita melihat kesungguhan pemerintah ini bukan hanya berhenti di kata-kata, tapi di tindakan. Tapi kita harus jeda dulu Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, tentunya apa yang disampaikan oleh Presiden kita percaya betul akan dilakukan. Jadi ketika bicara soal RUU perampasan aset, kalau saya sih percaya betul bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini akan menjadikan undang-undang, bukan hanya sekedar rancangan undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini kemudian jadi, apakah penegak hukum akan memakainya? Karena kan undang-undang ada sekian, sering juga kita melihat penegak hukum, terutama di lembaga peradilan, tidak memakainya justru. Bagaimana, Mas? Ya, kalau kendala kenapa kita terlalu kecil untuk mengembalikan kerugian yang dilakukan oleh koruptor kan salah satunya belum terlalu ada payung hukum yang kuat dan komprehensif. Belum ada dasar hukumnya begitu ya? Sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Tipikor, tetapi tidak terlalu kuat untuk betul-betul dalam tanda kutip memaksa para koruptor itu mengembalikan semua yang diambil dari negara. Dengan Undang-Undang perampasan aset ini paling tidak ada kekuatan hukum yang lebih tegas, lebih pasti, lebih bisa menjadi kekuatan untuk memaksa mereka mengembalikan uang-uang rakyat yang sudah mereka rampok. Tapi ini masih rancangan undang-undang kan? Ya, sebenarnya RUU ini kan sudah ada sejak 2012 ya. Betul tadi kata Bung Leo, tahun depan sudah 1 dekade. Iya. Kita ada silang pendapat, tarik ulur yang sangat kuat di antara para pembuat undang-undang lah. Bahkan lucunya lagi untuk tahun 2021 justru pemerintah yang tidak mengusulkan RUU ini ke prolegnas prioritas ya. Jadi agak aneh juga ketika Presiden meminta RUU ini segera dibahas dan untuk segera disahkan, tetapi anak buahnya kok malah tidak mendukung untuk segera dibahas dan disahkan. Tapi mudah-mudahan tahun 2022, tahun depan yang tinggal beberapa hari lagi ini segera dibahas dan segera disahkan sehingga seluruh aparat penegak hukum memiliki payung hukum yang betul-betul kuat untuk merampas semua aset korupsi dan memiskinkan mereka sehingga paling tidak akan ada efek jerai yang bisa lebih mereka takutkan. Sering menjadi pertanyaan adalah di lembaga peradilan, Mas Jaka. Kita melihat banyak sekali kasus tuntutan tinggi, baik dari KPK, Kejaksaan Agung, polisian juga mungkin beberapa kali, tapi kemudian diputus, dijatuhkan hukuman itu jauh di bawah dari tuntutan. Dan ini akhirnya memberikan sinyal bahwa tidak apa-apa, kita masuk saja ke pengadilan, nanti di pengadilan akan lebih lunak kok. Bagaimana Mas Jaka? Ya, ini data-data yang dilansir oleh para pegiat anti korupsi kan sangat menarik ya. Kalau kita lihat datanya itu kan tahun 2020 itu kan vonis rata-rata hanya 3 tahun 1 bulan. 3 tahun 1 bulan. Untuk perkara meskipun sudah ada kenaikan dibandingkan 2020 yang hanya 2 tahun 7 bulan. Tuntutan pun juga masih sangat ringan kalau kita cermati kan. Tahun 2020 itu hanya 4 tahun 1 bulan, kemudian 2020 itu 3 tahun 7 bulan. Artinya ketika vonis bagi kejahatan luar biasa hanya segitu ya, bagaimana kita bisa berharap korupsi akan hilang. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana nanti pemidananya misalnya. Kita kan waktu itu sudah ada PP 99 2021 ya kalau tidak salah. 2012 kalau tidak. Itu bahwa ada pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi kejahatan luar biasa termasuk korupsi. Tetapi MA membatalkan, menganulir itu dalam uji. Jadi tidak ada frekuensi yang sama di antara para penegak hukum yang semestinya mereka berada di garda paling depan untuk memberantas korupsi. Tetapi ini dalam tanda kutip kok malah
ya sulit untuk kita harapkan mereka benar-benar gigih untuk memberantas korupsi. Remisi bagi koruptor kan sebenarnya sudah sangat jelas. Mereka akan mendapatkan potong hukum jika bekerja sama untuk membongkar kasus. Justice kolaborator. Betul. Kemudian juga harus mengembalikan sudah membayar lunas denda maupun uang pengganti. Tapi syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Jadi mereka diperlakukan sama dengan para pelaku kejahatan biasa. Padahal negara sudah berkomitmen bahwa korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa yang harusnya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga seperti yang dikatakan Presiden. Jadi sebuah warning bagi kita semua. Hari anti korupsi sedunia tahun ini harus betul-betul menjadi momentum bagi seluruh pihak yang terkait untuk betul-betul gigih memberantas korupsi, baik itu dalam pencegahan, baik itu juga dalam penindakan dan pemidanaan. Baik, bagaimana kita bisa belajar bahwa komitmen pemerintah ini benar-benar dilaksanakan, bukan hanya kata-kata, Mas Jaka? Ya, saya pikir itu yang jadi persoalan kenapa kita di forum ini selalu berbicara soal korupsi seperti ada episode terakhir ya. Saya pikir itu antara perbuatan dan kata-kata yang masih menjadi persoalan, dan saya pikir semuanya kan nanti kita tergantung pada siapa sebenarnya pemimpin orkestra dalam pemberantasan korupsi. Ketika seorang pemimpinnya, ketika seorang konduktornya itu berhasil menselaraskan semua frekuensi, semua resonansi menjadi sebuah musik yang bagus bagi rakyat, saya pikir pelan tapi pasti kita akan memenangkan perang melawan korupsi ini. Baik, kita harapkan pada waktunya segera kita dengar lagu merdu yang menakutkan untuk koruptor ya. Betul. Kita harapkan itu terjadi. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Sama-sama. Pemirsa, banyak yang meyakini bahwa pemiskinan adalah tindakan yang akan menciptakan efek jerak korupsi, bukan hukuman mati, apalagi cuma hukuman penjara. Sesungguhnya koruptor tidak takut mati, katanya, tapi takut miskin. Sudah saatnya pemberantasan korupsi di Indonesia memasuki harapan baru dengan segera merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana, dan mari kita mulai tidak korupsi dari diri kita masing-masing. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Terus pakai masker Anda, cuci tangan Anda. Kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV